Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mat IDN. Di video kali ini akan dibahas soal-soal dari seleksi mandiri UNES 2018 bidang sosum matematika. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel Mat IDN dan jangan lupa untuk follow Instagram Mat IDN untuk soal dan pembahasan harian matematika. Soal yang pertama di sini tentang matriks. Diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C yang masih dalam bentuk X. Terus ada C transpose sebagai transpose dari C. Terus ada persamaan A inverse B sama dengan 2C transpose untuk nilai X-nya yang berapa. Pertanyaannya X ya. Oke, di sini sebenarnya kita bisa mulai dari persamaan ini ya, yang harus kita cari A inverse sama C transpose. Tetapi kalau kita menggunakan itu bakal lama ya kalau menurut saya, sehingga kita bisa menggunakan cara lain yaitu menggunakan sifat determinan ya. Jadi yang kiri kita determinanin, yang kanan pun juga harus dideterminanin ya. Jadi D2C transpose. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan sifat-sifat determinan. Pastinya kita harus cari determinan A, B, dan C ya. Oke, kita cari dulu ya. Berarti ini det A-nya itu sama dengan berarti 4 kurang 6 ya. Jadi sama dengan min 2. Det B-nya itu sama dengan 4 kurang 0 ya. Sama dengan 4. Dan det C-nya itu sama dengan min setengah X dikurang 3/2 ya. Oke, selanjutnya kita ke persamaan tadi. Nah, ini ya. Dia ada bentuk perkalian A inverse B ya. Di sini kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Di situ yaitu jadi perkaliannya kita bisa jadi det A inverse dikali dengan det B sama dengan, nah ini kan bukan matriks ya. Ini tetap det 2C transpose dulu. Oke, selanjutnya kita menggunakan sifat dari ini ya, determinan A inverse itu sama aja kayak seperdet-nya. Jadi ini berubah jadi seperdet dari A. Jadi kita nggak perlu nyari A inverse-nya apa. Langsung pakai sifatnya ya. Ini det B tetap. Dan yang ini ya, ini det. Ini 2 itu sebagai suatu konstanta atau skalar. Sifat yang keempat. Sehingga dia jadi kuadrat ya. 2 kuadratnya keluar det CT. Nah, selanjutnya CT-nya juga harusnya berubah ya. Det B sama dengan ini jadi 4. Nah, det CT itu kan sama aja kayak determinan yang biasa ya. Jadi det C doang. Nah, tinggal masukin deh jadi separ min 2 det A-nya. Det B-nya itu 4. Ini jadi 4 dikali det C-nya itu adalah min setengah X dikurang 3/2. Oke, selanjutnya dicoret aja 4-nya. Dapat, kita pindah sini. Min setengah sama dengan min setengah X dikurang 3/2. Semua dikali 2 aja ya. Kali 2. Yang kiri jadi min 1 sama dengan min X min 3. Sehingga X-nya sama dengan min 1 pindah jadi 1, min 3 tambah 1, min 2. Dapat jawabannya yang B. Soal yang kedua di sini tentang limit. Oke, jangan lupa untuk ngerjain limit pastikan dicek dulu ya, apakah ini bentuk 0/0 atau bukan. Karena kalau bukan ya tinggal substitusi doang hasilnya. Oke, kita cek jadi 5 tambah akar 12 ini. Ini juga akar 12 jadi 0, atasnya bawahnya juga 0 ya. Nah, ini bentuk 0/0 ya. Sehingga ini bisa pakai cara dikali sekawan kalau di akar, atau difaktorkan kalau dia kuadrat-kuadrat, atau juga bisa pakai cara L'Hospital ya. Oke, di sini saya mau menggunakan cara L'Hospital, dimana kalau dia 0/0 kita tinggal turun atas sama turunin bawah. Oke, kita pakai cara itu aja ya. Sehingga ini jadi limit X mendekati 5. Oke, turunan yang atas apa ya? Nah, ini bentuknya akar ya.
biasanya dijadiin pangkat ya. Tapi di sini kita menggunakan cara cepat aja, dimana kalau dia bentuknya akar, cara cepatnya adalah tinggal kalau di akar U ini kayak fungsi gitu ya. Jadi turunannya adalah U aksen, turunan dari U dibagi 2 akar U. Nah, di sini X tambah 7 sebagai U yang kirinya ya. Sehingga turunan X tambah 7 itu 1 ya. 1 di U aksennya per 2 akar U. Oke, sekarang yang kanan juga kayak gitu ya. Turunan 2X tambah 2 itu 2 per 2 akar U. Dah, turunan yang atas kayak gini. Sekarang turunan yang bawah, turunan X itu 1, turunan 5 itu 0. Sehingga turunan yang bawah itu cuma 1 ya. Oke, sehingga jadinya limit X mendekati 5. Satunya kita abaikan aja. Jadi seper 2 akar X plus 7 dikurang 2 per 2 akar 2X tambah 2. Oke, biasanya kalau udah diturunin, itu kalau kita masukin si X-nya, itu udah nggak 0 per 0 ya. Nah, ini nggak 0 per 0, sehingga udah boleh kita masukin jadi seper 2 akar 12 dikurang 2 per 2 akar 12 juga ya. Sama dengan, nah ini penyebutnya udah sama ya. Jadinya 1 kurang 2 min 1 per 2 akar 12. Oke, ini belum ada ya jawabannya, sehingga nih di sederhanain dulu si 2 akar 12-nya jadinya sama dengan min seper 2 akar 12 itu 2 akar 3 ya. Dikali 2 jadinya 4 akar 3. Ini apakah ada? Nggak ada juga ya. Dikali sama akar 3 biar jadi rasional ya. Jadinya bawahnya jadi seper 12 ini akar 3 ya. Oke, jawabannya min seper 12 akar 3 yang D ya, jawabannya yang D. Soal nomor 3 di sini tentang rata-rata ya. Ada 30 siswa punya rata-ratanya 80 dan tidak ada nilai yang sama. Setelah semua nilai diurutkan dari terkecil sampai terbesar, nilai yang berdekatan berbeda 0,4. Pertanyaan nilai tertinggi. Oke, di sini nilainya katanya bedanya 0,4, artinya sama semua ya, 0,4 semua ya, dari nilai terkecil sampai yang terbesar. Sehingga itu kayak berbentuk deret aritmatik nanti ya. Oke, di sini pastinya kita menggunakan rumusnya rata-rata ya, yaitu X bar jumlah data dibagi sama banyaknya data. Jumlahnya itu kita nggak tahu, tapi kita punya perbedaan nilai masing-masing yaitu 0,4 setelah diurutkan. Oke, sehingga kita bisa pakai itu ya, sama dengan, nah rumusnya gitu ya. Oke, karena dia berbeda 0,4, data 1 tambah data 2 sampai data ke 30 dibagi banyak datanya 30. Nah, sampai ke data ke 30 ini bakal membentuk aritmatika yang berbeda 4 ya. Jadi bedanya itu 0,4. Sehingga kalau dia barisan atau deret aritmatik, suku ke n-nya itu rumusnya pasti A tambah n min 1b dan jumlahnya itu adalah n per 2, 2A tambah n min 1b. Oke, sehingga ini kan D1 sampai D30 ini merupakan jumlah dari deret aritmatik. Kenapa? Karena bedanya 0,4 semuanya. Sehingga ini jadi sama dengan, sama aja kayak S30 dibagi bawahnya 30 ya. Nah, jadi itu kayak jumlah deret dari data 1 sampai data 30 itu S30. Sehingga untuk S30, N-nya langsung masukin aja ya. Jadinya 30 per 2, 2A tambah N-1-nya itu 29, B-nya nanti kita masukin ya, per 30. Oke, ini jadi kayak gini ya. X bar-nya udah ada, yaitu 80 ya. Ini 80. Yang 30-nya coret. Sekarang kita masukin, ini jadi setengah ya.
2A tambah 29 dikali 0,4 B-nya ya. Ini 80. Sehingga yang kanan kayaknya kita bagi 2 aja ya. 80 sama dengan 2 bagi 2 itu A. 29 kali 0,4 itu jadi 29 kali 0,2 ya. Jadinya 5,58 ya. 5,8 ya. Oke, udah dapat jadi ini. A-nya sama dengan 80 kurang 5,8 itu berapakah? 80 kurang 5,8 jadinya 10 kurang 82 94 74,2 ya. Dia 74,2. Oke, ini nilai terkecil ya. Sehingga pertanyaan nilai tertinggi itu merupakan data ke-30 atau U30 yang rumusnya adalah A tambah 29B. Sehingga sama dengan A-nya udah dapat, yaitu 74,2 tambah 29 dikali 0,4. Sehingga sama dengan 74,2 ditambah ini 29 kali 0,4 itu 29 kali 2 5,8 kali 2 itu 11,6 ya. 11,6. Sehingga kalau ditotal jadi 85,8 ya. 85,8 adakah? Ya, ada jawabannya yang E. Soal yang keempat di sini tentang aplikasi turunan. Oke, di sini seorang pedagang sepatu membeli X pasang sepatu dengan harga total ya. Ini udah harga totalnya. Ini Rp1.000, terus dijual kembali dengan harga Rp120.000 per pasangnya. Jika semua sepatu tersebut terjual, maka laba maksimum yang diperoleh. Oke, di sini berarti nanti yang bakal kita turunkan adalah laba ya, fungsi dari labanya ya. Di sini kita lihat karena pertanyaannya laba itu didapat dari ya harga jual dikurang harga beli ya. Oke, di sini dia jualnya 120.000 sehingga jadi sama dengan 120.000. Nah, tetapi laba maksimum ini yang dimaksud adalah laba maksimum totalnya, sehingga harga jualnya adalah 120.000. Sepatunya ada sebanyak X, jadinya 120 X ya. Nanti ada tambahan ribunya di belakang. Dikurang harga belinya juga harus harga total. Nah, harga beli totalnya udah ada, jadi langsung dikurang sama 250 tambah 8X tambah X kuadrat ya. Nanti tinggal tambahin ribu terakhir ya. Jadi sama dengan disederhanain, jadinya min 250 ditambah 112X dikurang X kuadrat. Nah, ini fungsi laba yang harus diturunin. Dimana penggunaan turunan itu bakal mendapatkan hasil yang maksimum atau minimum ya. Nah, ini karena fungsi kuadrat ini pasti bakal mendapat yang maksimum ya kalau dia min X kuadrat. Sehingga ini agar maksnya tinggal turunin sama dengan 0. Turunannya adalah 112 dikurang 2X sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 112. X-nya sama dengan 56 ya. Oke, berarti nih yang dibeli itu adalah 56 atau yang dijual itu juga 56 ya. Oke, berarti karena udah dapat pembelian atau penjualannya, tinggal masukin ke L-nya. Jadinya L-nya sama dengan min 250 ditambah 112 kali 56 dikurang 56 kuadrat. Sama dengan, nah ini nanti kalau dihitung hasilnya adalah 2886.000. Tahu jadinya 2886 Nah, sehingga harusnya keuntungan maksimumnya adalah 2.886. Oke, ini nggak ada jawabannya ya.
Nah, ini harusnya jawabannya ini ya. Saya nggak tahu mana maksud soalnya. Apakah ini dikali X? Itu nggak mungkin sih. Karena kalau dikali X, ini kan udah harga total. Kalau dikali X lagi, ya itu kayak sepatunya jadi berkali lipatnya ya. 2 kali lipat dari yang ini ya. Kuadrat dari ini maksudnya. Dan itu pun juga udah saya coba, nggak ada jawabannya. Oke, berarti ini harusnya bonus ya. Soal yang kelima, di sini tentang kaidah pencacahan dan peluang ya. Di sini ada 5 buku matematik, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia, disusun secara acak berjajar dalam rak buku. Oke, ini jadi kalau susun berjajar, ini tinggal kayak permutasi gitu ya, karena disusun ya. Peluang tersusunnya buku matematik mengumpul dengan buku matematik, fisika dengan fisika, dan kimia dengan kimia adalah, nah, karena ini peluang pastinya kita harus mencari banyak kejadian. Yang dimaksud dengan dibagi dengan banyak kejadian keseluruhan. Oke, kita cari keseluruhannya dulu deh. Oke, kalau kita mau menyusun buku, pasti itu buku ditaruh semua tanpa memperhatikan fisika, matematik, kimia, itu ya ditaruh asal aja ya kalau dia mencari banyak keseluruhan cara. Sehingga ini kalau diabaikan pelajarannya, bukunya ya totalnya adalah 5 tambah 3 tambah 2, jadi 5 tambah 3 tambah 2, 10 ya. 10 dan ditaruh semua di rak, harusnya kan 10, 9, 8, 7. Sama aja kayak 10 faktorial ya, sampai 1 tuh ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi NS-nya adalah 10 faktorial. Nah, sekarang kita cari kejadian yang dimaksud. Itu adalah di mana matematik ngumpul sama matematik, fisika-fisika, kimia-kimia. Berarti ada 3 macam materi. Nah, ini pasti begini ya. Ada matematik dulu, fisika, kimia, ada matematik, kimia, fisika gitu kan. Dan seterusnya nanti ada beberapa macam ya. Oke, misalkan yang pertama nih, matematik, fisika, kimia. Banyak caranya, matematiknya ada berapa? 5 ya. Nah, 5 ditaruh semua, sehingga itu jadi 5 faktorial. Fisika pun juga sama, 3 faktorial. Kimia 2 faktorial. Ini untuk susunan MFK. Sekarang untuk MKF itu ada 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya. Sehingga nih harusnya ada 6 ya. Kalau kita jabar ini semua itu ada 6. Jadi nanti tinggal 6 dikali sama 532 itu ya. Atau cara langsungnya adalah kayak gini ya. Itu ada matematik, fisika, kimia. Ini sama aja ya. Itu yang susunan acaknya, ini kombinasinya kayak gini ya. Itu ada 3 macam sehingga caranya ada 3 faktorial. Oke, ya udah. Jadi banyak caranya itu adalah ini ya. 3 faktorial dari macam-macam MFK, MKF-nya tuh semua ada 3 faktorial. Dan banyak menyusun matematik, fisika, kimia itu 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Dah, ini kayaknya nggak perlu dikali ya, nanti bakal dicoret-coret. Sehingga peluangnya adalah NA per NS, NA-nya itu 3 faktorial, kali 5 faktorial, kali 3 faktorial, kali 2 faktorial, per 10 faktorial. Dah, ini jawabannya harusnya. Saya hapus. Nah, ini tinggal dicoret-coret jadi sama dengan yang bawah kita jabarin jadi 10, 9, 8, 7, 6, sampai 5 aja ya. 3 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 5 faktorialnya coret, 2 faktorial itu sama aja kayak 3 ini ya. Ini itu 3 kali 2 ya, 3 faktorial itu, sehingga 3-nya dicoret.
2-nya dicoret, 3 ini dicoret, ini ada 3 sama 2. 2-nya dicoret sama 10, jadi 5 di sini. Oke, berarti atasnya udah nggak ada apa-apa ya. Sama dengan 5 kali 3 kali 4 kali 7. 20 kali 21, 420. Oke, jawabannya ini ya. 1/420 yang C. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang C. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk saksikan lanjutan video selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.